Halo Mesra, Ya, halo, maaf nggak kedengaran nah. Halo Mesra. ya, halo Pak. Ya, selamat siang Mesra. Siang Pak. Bagaimana kabar Mesra hari ini? Kabar baik Pak. Kabar baik ya, puji Tuhan. Semoga terus baik ya Mesra. Amin. Iya, Mesra hari ini dari mana? Nak, Habis dari sekolah Pak. oh berarti ini udah pulang sekolah ya Mesra ya? Ya Pak. Iya, Mesra tadi belajar apa nak di sekolah? Belajar agama Pak. Oh belajar agama. Bagaimana belajar agama? Menyenangkan nggak? Ya, tentu menyenangkan Pak. Menyenangkan ya. Tadi dengan guru siapa belajar agamanya, Mesra? Dengan guru Ibu Jini Telambanua Pak. Oh Ibu Juni. Ya, semoga terus menyenangkan nak ya. Amin. Amin. Mesra ini dia dari rumah ya? Iya Pak. Oh ya dia di rumah. Mesra kalau boleh tahu Mesra anak berapa ya? Apa Pak? Kalau boleh tahu Mesra ini anak keberapa ya? Kalau saya anak keempat Pak. Anak keempat. Dari berapa bersaudara Mesra? Di antara 9 orang Pak. Oh 9. Perempuan berapa Mesra? Kalau kami perempuan ada 4 orang. Ah, Terus kalau laki-lakinya bersaudara ada 5 Pak. oh ada 5. Berarti tadi kamu bilang kamu anak keempat ya? Ya, Pak. Hmm. Mesra, Bapak tanya tentang hobi boleh? Oh, boleh Pak. Mesra hobinya apa nak? Berenang. Berenang. Kalau berenang di mana itu biasanya berenang Mesra? Sungai, Pak. Di sungai. Ya, Wow. Nggak takut Mesra di sungai? apa kan biasa. Ya sudah biasa ya. Oh berarti udah jago ini berenangnya, Mesra? Oh, belum. Oh Masih belum juga. belajar. Oh masih belajar. Ya ya keren keren. Semoga nanti kalau udah mahir boleh ajarin Bapak berenang ya, Mesra. Ya, Pak. Ya keren. Ya soalnya Bapak ini udah tua begini nggak pandai berenang. Ya berarti nanti kalau Mesra udah mahir udah boleh ajarin Bapak berenang ya. Oke. Ya, jadi bagaimana udah mulai semangat hari ini Mesra? Oh, terus Pak. Soalnya tadi Bapak lihat kayaknya wajahnya lesu sekali, kayaknya habis kecapean ya belajar ya seharian. Iya sih, Pak. Iya, tapi kamu masih bisa meluangkan waktu ya untuk berdiskusi dengan Bapak ya, berbicara dengan Bapak. Ya sebelumnya terima kasih ya Mesra sudah meluangkan waktunya untuk mau berbicara dengan Bapak melalui Google Meet ini ya nak ya. Sama-sama. Iya, jadi Mesra pada hari ini nah atau pada pertemuan ini kita akan melaksanakan yang dinamakan dengan layanan konseling individual Mesra. Mesra udah pernah dengar belum? Belum pernah, Pak. Oh belum pernah ya. Aduh. Oke, berarti Bapak jelaskan dulu ya secara singkat ya apa itu layanan konseling individual Mesra ya. Tahu boleh, Pak. Ya. Jadi Mesra, layanan konseling individual itu merupakan layanan yang diberikan atau proses bantuan yang diberikan oleh seseorang profesional atau tenaga ahli kepada seseorang yang membutuhkan atau dalam hal ini adalah peserta didik. Yang mana untuk peserta didik ini disebut dengan istilah konseli dia. Ya, jadi Bapak disebut konselor. Nah, yang melakukan yang diberikan bantuan namanya konseli. Begitu. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk membantu seorang konseli dalam menyelesaikan atau mengentaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Itu yang menghambat keefektifan kehidupan sehari-harinya.
Begitu. Sudah paham, Mesra, tentang konseling individual? Kakak. Sudah ya? Ya, Kakak. bagus. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, Nak, ke dalam proses layanan konseling individual, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan juga ini, Mesra. Ya, jadi yang pertama itu, proses konseling ini kita laksanakan dengan unsur yang namanya kerahasiaan. Ya, unsur utamanya itu rahasia, Mesra. Jadi, apapun yang kita bicarakan hari ini, itu cuma Mesra dan Bapak yang tahu, tidak ada yang lain. Gitu. Nah, tapi agar meyakinkan Mesra apakah ini bisa Bapak jaga rahasianya atau enggak, ini Bapak tunjukin nih, ada di sekeliling Bapak dulu ya. Apakah memastikan bahwa Bapak memang sudah sendirian ini ha. Tidak ada orang ya. Jadi Bapak benar-benar sendiri, tidak ada yang lain ya. Bahwa Bapak akan ingin menjamin kerahasiaan dalam proses konseling kita ini ya. Jadi kamu nggak usah khawatir ya Mesra. Ya, Wah, sudah paham untuk itu ya Mesra ya. Nah, jadi selain selain ini kita lakukan secara rahasia, nah ini ada beberapa hal yang pengen Bapak sampaikan untuk mesranya. Nah, nanti ketika mesra ingin menyampaikan segala sesuatunya, Bapak tolong, Bapak berharap mesra itu menyampaikannya secara jujur dan terbuka, ya, agar Bapak sebagai seorang konselor bisa paham ini apa sih yang dihadapin seorang mesra begitu ya. Nah, terus yang berikutnya, dan di sini juga Bapak berharap mesra secara sukarela. Nah, kira-kira mesra sukarela tidak mau menyampaikan tidak permasalahan yang dihadapi mesra hari ini, Nak? tentu Kak. Mau ya? Ya, Ya, baguslah. Terima kasih untuk kesukarelaan mesra ya untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Mesra nggak usah khawatir, nak. Semua yang kita bicarakan hari ini, Bapak jamin rahasianya ya. ya, Nah, itu. Em, terus berikutnya Mesra, kita kan sudah saling percaya nih, ya. Kamu sudah percaya kan dengan Bapak kan? oh sudah Kak. Iya, bagus lah, nak. Nah, sebelum kita lanjutkan ke proses konseling, kira-kira berapa lama kita butuhkan waktu proses konseling ini, Mesra? Sekarang 45 menit Kak. Oh, kamu bisanya 45 menit ya? Kenapa? Kenapa harus 45 menit, Mesra? Ada kegiatan lain ya selain ini? Oh ada kok. Oh, ada ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kalau memang 45 menit itu yang kamu butuhkan, kita coba ya. Semoga dalam waktu 45 menit atau kurang atau lebih, permasalahan yang kamu hadapin bisa terselesaikan dengan baik ya, nak ya. Kak. Oke, karena kita sudah sepakat akan melaksanakan kegiatan layanan konseling individual. Tadi sebelumnya sepakat kan kita akan laksanakan kan konseling individual? Apa? Sepakat ya, karena kita sudah sepakat, maka agar lancar proses konseling ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, nak ya. Kak. Baiklah, sebelum kita melaksanakan konseling individual, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baiklah Mesra. Untuk pertama sekali, kamu boleh nak menceritakan apa yang kamu alami selama ini sampai mengganggu kehidupan kamu. Ayo silakan Mesra.
selama ini. Maaf Mesra, tadi sinyalnya nggak bagus, bisa diulang dari awal nak. Halo Mesra, Ya Pak, ya silakan coba diulangi dari awal nak ya, boleh ya. Silakan nak. Pak. Jadi begini Pak, saya selama ini merasa tidak percaya diri dengan diri saya sendiri. Bahkan saya pun selalu merasa kalau saya itu tidak pantas untuk berdiri di depan teman-teman dan di depan orang banyak. Kemarin waktu kemarin Ibu Mirna meminta saya untuk menyampaikan pendapat saya di depan kelas. Saya langsung gemeter gitu Pak. Sampai-sampai saya ditertawain teman-teman dan saya sangat malu Pak. Oh, oh jadi kamu pada saat itu merasa malu ya. Kira-kira selain itu, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu, Mesra? Ada nggak hal-hal yang lain yang ingin kamu sampaikan ke bapak lagi? Jadi Eh, begini Pak, ya, saya itu selalu gugup berdiri di depan kelas. Bahkan apapun yang saya sampaikan jadi nggak jelas gitu Pak. ya. Saya juga punya keberanian untuk ngomong. Terus ketika saya berdiri di depan kelas, saya sering peringatan Pak, dan bahkan tidak cukup mempunyai keberanian untuk melakukan hal tersebut. Oh, jadi kamu di kelas ketika kamu disuruh untuk menyampaikan pendapatmu di depan kelas atau berdiri di depan kelas, kamu merasa gugup ya? Iya Pak, Setelah selain itu kamu jadi agak sulit untuk berbicara di depan kelas, terus keringatan gitu tadi kamu bilang ya? iya Pak, Oke, kamu merasa juga malu ya ketika kamu berdiri di depan kelas karena jadi pada akhirnya kamu jadi ditertawakan oleh teman-temanmu. Begitu ya, Mesra? iya Pak. Kira-kira ada lagi nggak yang Mesra rasakan nak selain hal-hal yang tadi itu? Iya Pak, saya pun jadi suka menyendiri. Eh, Menyendiri, maksudnya ini bagaimana Mesra? Kenapa jadi kamu suka jadi menyendiri? Apa yang menyebabkan itu nak? Karena menurut saya Pak, Hmm. dengan saya menyendiri, mungkin saya lebih bisa menyenangkan pikiran saya Pak. Dan saya merasa nggak layak untuk berteman dengan mereka Pak. Tidak layak maksudnya boleh diperjelas lagi, Mesra? Tidak layaknya ini maksudnya bagaimana, Mesra? Iya Pak, jadi begini, teman-teman saya kan hampir semuanya punya orang tua yang lengkap. Sedangkan saya Pak, mama dan bapak saya sudah pisah. Bapak saya di seberang. Mereka juga termasuk orang yang berada Pak. Jajan mereka selalu ada, dan sedangkan saya tidak punya Pak. Saya sangat malu bergabung dengan mereka di kantin Pak. Nggak punya uang untuk jajan Pak. Terus saya juga merasa penampilan saya nggak menarik sama sekali Pak. Jadi saya nggak berani berteman dengan mereka karena saya takut malu diejek Pak. Jadi menurut Mesra, dengan apa yang kamu pikirkan, dengan apa yang kamu rasakan hari ini, atau bahkan sebelum-sebelumnya, itu yang membuat Mesra tidak menjadi orang yang percaya diri. Begitu ya nak? Iya Pak. Dengan apa yang kamu pikirkan selama ini Mesra, itu juga yang membuat kamu jadi tidak pede
untuk tampil di depan kelas ya? Iya Pak, saya merasa nggak pantas aja untuk bisa melakukan hal itu. Jadi kamu berpikir bahwa selama ini orang-orang yang percaya diri itu atau orang-orang yang tampil di depan kelas itu adalah orang-orang yang berasal atau teman-temanmu yang berasal dari keluarga yang harmonis, terus yang berada, terus sama memiliki penampilan yang menarik. Begitu menurut pemikiran kamu, Mesra? Iya Pak. Baiklah, Mesra. Sekarang begini, boleh Bapak tanyakan lebih lanjut nggak tentang perihal ini, Mesra? Oh boleh Pak, apakah itu Pak? Begini, apakah menurut kamu nih ya, Mesra, apakah hanya orang-orang atau teman-temanmu yang memiliki keluarga yang harmonis yang bisa percaya diri atau bisa tampil atau berbicara di depan kelas? Coba kamu ingat baik-baik, nak. Atau mana tahu kamu punya pengalaman tentang hal ini. Hmm, enggak sih Pak. Ya. Ada juga teman saya yang mengalami hal yang serupa dengan yang saya alami. Aha. Namun, dia tetap percaya kok untuk tetap berdiri dan tampil. Oke, baiklah Warni. Terima kasih untuk jawaban jujur kamu ya, nak ya. Ternyata tadi kamu bilang ternyata seseorang itu masih bisa tampil ya, walaupun dia tidak memiliki keluarga yang harmonis. Begitu ya, Mesra? Ya Pak. Apakah itu terus begini? Baiklah, Mesra. Jadi menurut kamu, apakah itu bisa menjadi alasan seseorang untuk bisa atau alasan seseorang untuk tidak menjadi orang yang percaya diri, nak? Pak, itu kan hanya beberapa orang saja. Nggak semua Pak mengalami hal yang serupa dengan yang saya alami. Mereka jadi nggak percaya diri untuk tampil. Oke, sekarang begini, Mesra. Apakah orang-orang yang tidak memiliki keluarga yang lengkap atau tidak harmonis, mereka tidak layak, ingat ya, mereka tidak layak untuk berbicara di depan kelas. Sedangkan mereka itu punya potensi loh, atau mereka tuh punya pemikiran yang baik loh untuk diungkapkan. Oh enggak Pak. Ya, Oh, terus? saya jika seandainya mereka mempunyai pemikiran yang baik yang harus diungkapkan karena nggak ada hubungannya. Nah, itu kamu sudah mengerti ya, Mesra. Bagus sekali, Mesra. Itu yang Bapak maksud tadi, bahwa karena kalau kamu memiliki potensi pemikiran yang baik, kalau seorang Mesra punya pemikiran yang baik tadi, maka keluarga yang tidak lengkap itu bukan menjadi alasan kita kan untuk menjadi tidak percaya diri. Betul nggak, Mesra? Ya juga sih Pak. Nah, sekarang begini, Mesra. Bapak juga ingin tanya. Mesra tadi mengatakan bahwa orang tua Mesra itu tidak utuh, betul ya? Ada yang di Nias, ada yang di seberang, betul ya? Betul Pak. Mengapa itu bisa menjadi atau itu bisa menjadi membuat seorang Mesra tidak percaya diri? Nah, kenapa itu menjadi alasan Mesra untuk membuat Mesra itu menjadi seseorang yang tidak percaya diri? Ya Pak, saya sangat merasa malu dengan teman-teman saya Hmm. yang dimana orang tuanya itu masih utuh dan harmonis.
Oh, oke, oke, oke. Tapi apakah kamu sekarang masih malu, Mesra, dan membuat itu itu membuat kamu semakin tidak percaya diri untuk tampil di depan kelas, Nak? Enggak, Pak. Ternyata setelah Ya, saya pikir-pikir, itu hanya ada di pikiran saya saja. Ternyata ada juga kok teman-teman saya yang mengalami hal yang serupa dengan yang masih saya alami, Pak. Dan mereka masih tetap berani untuk tampil, asalkan punya pemikiran yang baik untuk diungkapkan. ya, bagus sekali ya, Mesra. Bapak dukung sepenuhnya pemikiran kamu tadi. Kalau Bapak ambil kesimpulan, tadi kamu bilang bahwa ternyata benar ya, keluarga yang harmonis itu bukan menjadi salah satu alasan seseorang itu menjadi percaya diri. Begitu ya? Dan kamu juga sudah sepemikiran ya dengan itu, Mesra? Ya, Pak. Ya, bagus sekali. Bapak dukung ya sepenuhnya pemikiran kamu itu, Nak. Ya. Ya, Pak. Ah, Tapi saya juga nggak cukup menari, Pak. Dan saya juga bukan dari orang yang berada. maksudnya bagaimana ya, Mesra? Boleh kamu jelaskan lebih lanjut, Nak, tentang itu, Nak? Oh, jadi begini, Pak. Ya, Nak. Saya merasa nggak percaya diri. Ya, Nah, saya tidak memiliki penampilan yang menarik, Pak, ya. dibanding dengan teman-teman saya yang lain. Dan saya juga nggak punya uang untuk bisa jajan seperti mereka. Makanya saya jadi tidak percaya diri dan lebih memilih untuk menyendiri, Pak. Oke, jadi menurut kamu selain tadi keluarga yang harmonis, ternyata penampilan yang menarik dan berasal dari orang yang berada juga dapat mempengaruhi percaya diri seseorang. Begitu ya, Mesra? Ya, Pak. Itulah yang saya rasakan saat ini. Oh, jadi kamu juga merasakan bahwa penampilan kamu itu kurang menarik dan kamu juga bukan berada dari orang yang berada, ya? Sekarang, apakah semua orang yang berpenampilan menarik dan berasal dari keluarga atau orang yang berada itu semuanya percaya diri, Mesra? Kalau itu enggak, Pak. Ya, Karena ada juga di adik kelas iya. yang nggak pede padahal udah cantik dan kaya pula. Nah, bagus. Kamu sudah menemukan salah satu contoh lainnya ya. Oke, sekarang apakah semua orang yang bukan berasal dari orang berada dan penampilannya kurang menarik tidak percaya diri? Coba diingat-ingat lagi deh. Kira-kira mana tahu ada seorang tokoh atau bahkan orang-orang di sekitar Mesra yang dia tidak memiliki penampilan menarik dan dia juga bukan dari orang yang berada tapi dia percaya diri. Coba diingat-ingat, Mesra, kira-kira ada nggak sih orang seperti itu? Ya ada sih, Pak. Ya, Di mana di kampung saya ya. ada orang yang cuma kerja di kebun seseorang. Ah, Harusnya penampilannya selayaknya orang kebun. hmm. Tetapi kalau itu berani berbicara di acara besar seperti di acara pernikahan, Pak. Oke, bagus ya, Mesra. Nah, itu kamu juga sudah menemukan contoh yang lainnya. Sekarang ini, menurut Mesra, penampilan itu bisa dirubah atau enggak? Terus menurut Mesra ini, harus sesuai dengan pandangan siapa kita merubah penampilan kita, Mesra?
Oh iya Pak, kalau menurut saya sih, kalau masalah penampilan itu bisa dirubah. Misalnya, lebih terlihat rapi dan harus sesuai dengan nyamannya kita aja Pak. Itu aja. Dan asal tidak melanggar aturan. Ya, nah itu sekarang kamu sudah paham ya, Mesra ya. Jadi sekarang Pak. Bapak tanya nih, menurut kamu dari yang kamu sampaikan kepada Bapak tadi, kalau Bapak tidak salah ingat ini ya, ada 3 hal yang kamu sampaikan. Yang pertama, faktor orang tua yang tidak harmonis, penampilan yang tidak menarik, dan berasal dari keluarga yang tidak berada. Itu mempengaruhi seseorang menjadi tidak percaya diri. Apakah semua itu berpengaruh untuk kepercayaan diri kamu nak sekarang ini? Enggak sih Pak, karena kalau saya berpikir ternyata semua itu hanyalah berasal dari pikiran saya sendiri. Itulah yang membuat saya jadi tidak pede untuk tampil. Oke, bagus ya. Jadi kamu sudah menyadari apa yang tidak tepat dalam pemikiran kamu nak ya? Ya, Pak. Sudah Pak, ternyata Ah, saya yang ada selama ini sudah salah rupanya. Saya berpikir bahwa hanya orang-orang seperti mereka lah yang pantas untuk tampil di depan orang banyak. Padahal kalau saya punya pemikiran yang baik, saya pun juga pantas kok untuk berbicara di depan mereka. ya tepat sekali Mesra. Bapak berharap itulah yang harus kamu tanamkan dalam dirimu agar tumbuh rasa percaya diri ada yang ada di dalam dirimu itu. Karena Bapak meyakini kamu memiliki potensi untuk itu gitu loh. Kamu punya potensi untuk pemikiran-pemikiran yang baik itu tadi nak gitu. Baik, baik, terima kasih. Nah sekarang Warni, Bapak mau tanya ini, kira-kira setelah dari sini apa yang akan Mesra perbuat ke depannya? Oh, mungkin yang pertama yang saya lakukan, Pak, saya akan mencoba lakukan untuk memulai mendekatkan diri dengan teman-teman saya dan bahkan mau mencoba untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang nggak betul itu Pak, yang sudah ada di dalam diri saya selama ini. Ya bagus sekali ya Mesra. Bapak setuju sekali nak dengan rencanamu itu. Oke, setelah itu kira-kira ini Mesra, apa yang akan kamu lakukan lagi nak? Mungkin berikutnya yang akan saya lakukan Pak, setelah berbaur dengan teman-teman Ya, saya akan coba untuk berbicara di depan kelas untuk menunjukkan hasil pemikiran saya tanpa mengingat saya dan teman-teman saya dari keluarga seperti apakah. Dan saya pula akan mencoba untuk memperbaiki penampilan saya agar lebih terlihat menarik menurut pandangan saya. ya, keren sekali rencananya ya Warni. Bapak setuju nih. Bapak kalau dapat dengar pendapatmu Mesra, kalau pendapatmu itu Bapak yakin sudah cukup bagus sekali Mesra. Kira-kira nih ya Mesra, ada lagi nggak yang akan kamu lakukan nak selain itu? Mungkin saya rasa itu dulu yang bisa saya lakukan, Pak. Ya, Saya mau mencoba akan menghilangkan pikiran-pikiran saya itu agar saya lebih yakin dengan kemampuan diri saya. Selain itu juga, saya juga akan berusaha berbaur dengan teman-teman yang lain. Karena saya sudah paham, Pak. Ternyata saya dan teman-teman saya sama, Pak. Saya juga akan mencoba untuk memulai memberanikan diri untuk tampil di depan kelas. Sekalian saya memperbaiki penampilan saya, Pak. eh bagus sekali ya Mesra.
Jika itu saja dapat Mesra lakukan dalam jangka waktu dekat ini, Nak, Bapak yakin lambat laun kamu akan semakin percaya diri dengan kemampuan yang kamu miliki. Tapi ingat ini perlu kamu ingat nih, Mesra. Kalau masalah penampilan itu subjektif, Nak. Mungkin ketika kamu berpenampilan sesuatu, si A bilang itu bagus, si B bilang tidak. Jadi itu sangat-sangat subjektif. Tapi yang harus perlu kamu ingat adalah seperti yang kamu bilang tadi, jika Mesra sudah merasa nyaman dan Mesra tahu itu penampilan kamu tidak melanggar aturan, maka Bapak rasa itu akan jauh lebih baik, begitu Mesra. Ya Pak, baiklah, mungkin saya akan berusaha semaksimal mungkin Pak. Oke, baiklah Mesra, karena kamu sudah membuat rencana ini, yang menurut Bapak juga sudah sangat baik sekali, atau bahkan keren sekali, kira-kira kamu bisa tidak ini melaporkan perkembangan yang akan kamu alami ini selama beberapa hari ke depan kepada Bapak, agar Bapak tahu nih sejauh mana perkembangan yang sudah dialami Mesra dalam mengatasi kurangnya percaya diri Mesra tadi. Oh, tentu saja bisa Pak. Baiklah, Mesra. Apakah ada hal lain yang ingin kamu bicarakan? Saya rasa tidak Pak, karena Oke. saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Ya, oke, Mesra, karena kamu sudah merasa cukup untuk hari ini, kira-kira hal apa ini yang dapat kamu ambil, Nak, dari pertemuan kita hari ini, Nak? Hal yang bisa saya ambil itu Pak, ternyata selama ini ada yang salah dengan pola pikir saya tentang orang-orang di sekitar saya Pak, dan bahkan termasuk tentang diri saya sendiri. Ya, Ternyata untuk menjadi orang yang percaya diri itu harus berasal dari dalam diri kita sendiri. Selama kita itu merasa memiliki kemampuan, kita harus berani menunjukkan kemampuan kita itu tanpa memikirkan orang lain. Itu berasal dari keluarga yang harmonis, orang kaya, ataupun punya penampilan yang menarik, Pak. iya, bagus sekali ya, Mesra. Ternyata kamu sudah saat ini, kamu sudah menyadari ada hal yang tidak tepat ini dari dalam dirimu atau dari dalam pemikiranmu. Bapak berharap semoga apa yang sudah Mesra rencanakan hari ini dapat segera terlaksana dengan baik, ya. Dan tetap semangat, Mesra, untuk Ya, Pak. menjalankan semua rencana-rencana Mesra tadi. Itu rencana-rencana yang Bapak rasa udah keren sekali. Ya, Wah, Pak. nah tadi kan kamu juga udah berjanji nih sama Bapak akan melaporkan perkembangan yang akan kamu lakukan. Kira-kira, Mesra, kapan ini kita bisa bertemu lagi dengan Bapak untuk menceritakan perkembangan-perkembangan yang sudah kamu alami, Nak? Saya minta waktu 1 minggu ya, Pak, agar saya bisa Ya, mencoba dulu. Dan saya bisa lihat juga bagaimana perkembangan saya. Dan setelah itu, saya akan bisa melaporkannya ke Bapak. oke, baiklah Mesra. Kalau begitu Bapak tunggu minggu depan, Nak, ya, Nak ya. Bisa ya minggu Ya, depan Pak. ya? Oke. Ya, sama-sama, Mesra. Oh ya, Mesra. Setelah selesai proses konseling ini, Bapak akan mengirimkan yang namanya link lembar evaluasi ya, selama kamu mengikuti proses konseling ini. Apakah kamu nanti bisa mengisinya, Nak? Nanti bisa, Pak. Ya. Terima kasih, Mesra. Lembar evaluasi ini sebenarnya tidak berpengaruh
apa-apa ya nak ya dengan proses konseling ini. Jadi lembar evaluasi ini hanya ingin melakukan evaluasi saja untuk konseling yang sudah Bapak lakukan agar kedepannya Bapak melakukan konseling dengan lebih baik lagi jika ada hal-hal yang kurang baik pada hari ini. Begitu Mesra. Oke, Pak. Baiklah Mesra, kira-kira nak ada lagi nggak yang ingin kamu tanyakan kepada Bapak sebelum kita akhiri pertemuan kita, Mesra? Saya rasa tidak ada, Pak. Oke lah, karena kamu sudah merasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, walaupun belum 45 menit, tapi kamu sudah merasa cukup puas, nak? Enggak. Ya, baiklah, kita akan mengakhiri pertemuan kita ini ya, Mesra. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, tadi kan diawali dengan doa nih, Mesra. Maka kita akhiri juga dengan doa ya, nak ya. Ya, Pak. Ya, oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Mesra, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima Amin. kasih, Pak. Sama-sama, Mesra. Tetap semangat ya, nak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Sehat selalu ya, Mesra. Sebaliknya. Bapak off kan ya. Pak.